Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di Saum Herbal Qalbun Salim. Sahabat, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan uraikan pengalaman Ibu Betty, salah seorang sahabat kita yang ada di kawasan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu beliau datang ke rumah dan menjelaskan hasil scan. Dokternya menuturkan bahwa beliau terserang penyakit kiste ovarium. Dengan terbata-bata beliau memohon bantuan. Mudah-mudahan ada herbal yang bisa dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Maka saya sarankan kepada beliau untuk mengkonsumsi kunyit putih. Rupanya saran saya terapkan dan alhamdulillah dalam waktu 3 minggu setelah di-scan kembali ternyata kistenya telah lenyap. Namun sebelum memaparkan penjelasan bagaimana bentuk kunyit putih, juga bagaimana bikin minuman dari kunyit putih tersebut termasuk dosisnya yang tepat, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu apa itu kiste. Karena ini penting sekali, jangan sampai siapapun yang terserang penyakit kiste, diserang penyakit cemas, khawatir, takut. Bahkan yang paling banyak adalah takut mati. Ibu Betty mengalami hal serupa, tapi alhamdulillah setelah saya jelaskan bahwa kiste itu tidaklah demikian adanya. Sahabat, menurut pakar kesehatan juga para ahli medis, termasuk saya lansir dari aladoc.com, menjelaskan bahwa kiste itu adalah suatu struktur abnormal yang membentuk seperti kantung. Isinya bisa gas, cairan, atau semi padat. Kiste ini beragam adanya. Ada kiste breaker, kiste ganglion, kiste payudara, kiste ginjal, kiste ovarium, dan banyak-banyak lagi sebutannya. Dan kiste ini bisa tumbuh dimanapun, dengan arti kata bisa menyerang tubuh, bagian tubuh yang kebetulan disitulah ada sel-sel yang abnormal. Bisa di kulit kepala, di wajah, ya, di leher, di belakang badan atau punggung, bisa juga di balik ketiak, juga di balik lutut, bahkan di selangkangan, termasuk organ internal seperti yang disebutkan tadi, ya, ginjal dan ovarium atau ibu telur pada wanita. Sahabat, kiste ini pun terbagi menjadi 2. Ada kiste yang belum nampak, hanya bisa dilihat dengan mikroskop, kecil sekali, dan ini bisa sehat atau pulih atau sembuh tanpa perawatan khusus. Tapi jika kiste itu membesar, lantas berkembang dan terus berkembang hingga pecah, nah ini yang akan menjadikan berbahaya. Kenapa? Pengidap akan merasakan pusing, lalu demamnya tinggi, napasnya memburu, lalu bahkan pingsan. Nah ini yang harus kita antisipasi. Dan memang tumor ini, kiste ini termasuk tumor jinak, tidak ganas. Walaupun ada sebagian kasus yang terbilang ganas, itu karena tidak intensif diobati sejak ini. Nah, kembali kepada masalah tadi, kiste ovarium adalah kiste yang tumbuh di indung telur wanita. Nah ini kebanyakan ibu-ibu yang merasa khawatir kalau ada kiste. Padahal jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, karena ada obatnya. Walaupun tidak ada perawatan dokter serak, katakanlah hingga operasi,
Insya Allah jika kita rajin mengkonsumsi kunyit putih sebagaimana disarankan Ibu Betty, tentu ada saran yang lainnya harus diterapkan. Nah, kunyit putih ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat dahsyat. Di antaranya ada alkaloid, flavonoid, lalu deltanoid, glikosida, fenol. Juga ini bersifat antibakteri, antimikroba, antioksidan, dan anti kanker. Dan manfaat lain banyak sekali untuk berbagai penyakit, termasuk mengurangi stres oksidatif, juga menghilangkan kecemasan, termasuk tadi ya, mencegah dan mengobati kanker secara purna. Yang terbilang bangga adalah ada antioksidan agar tubuh ini tidak rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, kita masuk kepada pengobatan, yakni tadi kunyit putih itu seperti apa sih? Nah, ada di hadapan saya ini rimpang kunyit putih. Ini rimpangnya. Orang Sunda menyebutnya paneng godas. Dan memang banyak rimpang-rimpang semua, ada temu lawak, temu giring, temu mangga, ya, kunyit putih, paneng temen, orang Sunda juga ada bilang. Nah, bagaimana cara ya agar manfaat jadi obat? Ini bisa diparut, cukup 2 rimpang atau yang kecil 3 rimpang, parut. Udah cuci bersih, ini udah alhamdulillah cuci bersih, parut. Nah, parudannya itu masukkan. Jadi sebelum kita menggodok ini, air didihkan di stainless 2 gelas. Setelah mendidih, boleh diiris-iris ini, boleh diparut, lalu masukkan. Tunggu 20-30 menit paling lama, insya Allah akan susut menjadi 1 gelas. Nah, nanti disaring, diminum pagi dan sore setelah makan. Nah, Ibu Betty pernah bertanya, ini di mana mendapatkan kunyit putih ini? Memang sekarang susah menemukan putih, kecuali kalau di perkampungan mungkin bisa dapat. Tapi sekarang ada mudah sebetulnya, di online juga bisa dapatkan kunyit putih. Nah, Ibu Betty sarankan, saya bilang boleh mengkonsumsi serbuknya juga, dan banyak ini di toko obat di Bandung, di Cirebon, ini kunyit putih. Bagaimana caranya dengan seperti ini? Ya, Anda tinggal mengambil gelas, ambil 1 sendok teh, mucung gelas tuna seperti ini. Ya. Nah, setelah itu ambil air panas, gak usah mendidih, cukup panas saja. Nah, ini saya sudah mendidihkan airnya. Nah, seperti ini. Aduk aja. Seperti ini. Terus aduk. Nah, nanti biarkan ada ampasnya turun ke bawah. Jangan dikonsumsi atau diminum dengan ampasnya. Nggak bahaya, cuma gatal aja ke tenggorokan. Jadi tunggu aja agak hangat kuku, nanti ampasnya udah ke bawah, baru diminum. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita lanjutkan tadi. Jadi siapapun di antara Anda jangan khawatir. Sahabat kita, saudara kita, bahwa kita sendiri kalau mengalami kiste, gak usah khawatir, gak usah takut. Rajinlah mengkonsumsi kunyit putih ini. Boleh rimpangnya dengan cara tadi diparut, boleh juga diiris-iris, ya. Lalu didihkan air 2 gelas di stainless, yang paling baik itu jangan sampai terkontaminasi kalau di aluminium. Nah, setelah mendidih baru masukkan parudan atau irisan kunyit putih ini. Tunggu beberapa saat, 20 hingga 30 menit. Udah cukup 20 menit, biasanya sudah susut. Apinya ingat jangan terlalu besar, kecil aja, ya, sedang. Nah, setelah itu saring, dinginkan, dalam arti kata biar hangat-hangat kuku. Minum setelah makan pagi dan sore. Kalau yang ini tadi 1 sendok, ya, masukin ke gelas, seduh air panas, tidak usah mendidih, cukup. Nah, itu yang dilakukan Ibu Betty. Alhamdulillah dalam waktu 3 minggu setelah di-scan kembali, ternyata dokter juga merasa kagum dengan jerih payah, katakanlah Ibu Betty. Doanya ternyata dikabul. Hanya mengkonsumsi kunyit putih. Tapi ada saran lain, yakni tidak mengkonsumsi daging-daging, entah itu daging kambing, daging sapi, daging ayam yang dibakar-bakar atau itu sate. Begitu juga bakar ikan.
Di situ ada karsinogen, mempercepat proses pembentukan atau pembesaran tumor itu sendiri. Oleh karena itu, ada saran lain juga selain itu, ya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikabul doanya. Jangan lupa, boleh minum ditambah keseharian dengan mengkonsumsi sayur kol. Di sayur kol juga terdapat penunjang untuk membantu proses kesembuhan kiste itu sendiri. Nah, di sini sudah mulai tuh, ada ampasnya di bawah. Nah, itu yang diminumnya bagian atas, ampasnya dibuang. Kalau lebih baik yang disaring dulu biar mantap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Anda dalam lindungannya tidak terserang penyakit kiste. Tapi bagi siapapun yang terserang, saudara, ya kerabat siapapun, kasih tahu sebelum, ya, karena banyak orang yang mengalami penyakit itu rasa takut yang dalam, takut mati, dan juga yang paling banyak sekali adalah takut dioperasi karena biayanya terbilang mahal. Oleh karena itu, konsumsilah kunyit putih, tanamlah kalau ada tempat, mudah-mudahan ada doa Allah Anda dikabulkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.